dia nggak bisa ongoing, tapi dia waktu mendaftar. Fox Chit-chat with Suara Usum. Halo semuanya, kenalin nama aku Jasmine dan teman aku kali ini ada Feby. Nah, di periode kali ini yang pastinya kita bakal nampilin podcast-podcast yang fresh dan pastinya Fox tunggu-tunggu banget ya Feby. Iya benar banget Jasmine. Hari ini kita mau bahas apa sih Bang? Bahas KIP 2025 nih. Tuh, jadi buat kamu yang mau kayak pengennya dapat beasiswa KIP, ini videonya cocok buat kamu. Benar banget. Tapi daripada kita yang ngejelasin, kayaknya ada yang lebih expert lagi nih yang Benar banget berarti. Jasmine. Bisa langsung kita panggil aja. Bang Ananda Pulungan. Oke, mungkin Bang Nanda boleh banget perkenalkan dirinya dan juga backgroundnya selama di USU ini atau di KIP itu Pak. Ya, tadi perkenalkan, nama aku Muhammad Ananda Pulungan. Aku mahasiswa aktif dari Provinsi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Dan ini aku berada di semester 8 lagi sibuk-sibuk skripsi. Semangat banget. Dan juga mungkin background aku cerita dikit, aku juga salah satu mahasiswa berprestasi ya. Tahun 2024 yang lalu, 2023, aku juga meraih mahasiswa berprestasi kelima ya di PPB. Kemudian pernah meraih penghargaan mahasiswa dari Sumatera Utara setiap malam anugerah, pernah juga. Karena sebelumnya juga pernah ikut lomba esai tingkat nasional, lomba business case, business plan, udah pernah pergi ke Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera juga pernah. Masya Allah, keren ya Bang ya. Sangat menginspirasi banget. Jadi kayaknya kebetulan nih Sobat Fox ini karena kita udah narasumber betul-betul keren, kayaknya bisa sih didengar dan ditonton sampai habis gitu ya. Nah, mungkin Abang boleh jelaskan apa itu sih KIP dan untuk siapa sih KIP ini Bang? Iya, jadi kebetulan juga aku juga pernah KIP dan juga aku salah satu ketua umum ya dari 2024, ketua umum dari forum mahasiswa KIP di USU, namanya Domadisi. Jadi aku bakalan jelasin sedikit tentang kuliah. Jadi KIP kuliah ini adalah salah satu bantuan pendidikan dari pemerintah bentuknya beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu yang ada di Indonesia. Jadi nggak hanya, jadi ini untuk Sumatera Utara kan di Sumatera Utara. Jadi nggak hanya Sumatera Utara aja, tapi dari Papua pun bisa dapat KIP ini. Nah, untuk persyaratan KIP ini pastinya yang kurang mampu. Nah, kategori kurang mampu ini udah tertera jelas bahwa di sistem Kementerian Sosial itu ada namanya DTKS. Jadi DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Itu biasanya yang menerima bantuan bansos. Jadi sudah terdata keluarganya dan siswa itu atau calon siswa saat ini kan kita ketahui kan pendaftar KIP. Jadi KIP ini kan bisa diperoleh itu saat dia maba gitu. Jadi dia nggak bisa ongoing, tapi dia waktu mendaftar. Jadi daftar KIP ini untuk siswa yang saat ini mungkin kelas 12 atau yang GP yang minimal 2 tahun. Jadi kalau misalkan dia ini lagi SMA ini, dia udah lulus SNBP, sekarang SNBP kan sekarang kan SNBP. Sekarang lagi berjalan SNBP, jadi SNBP dia lulus nih. Dia bisa mendapatkan KIP ketika dia sudah lulus di universitas tersebut. Universitas itu Universitas Sumatera kan udah lulus, nanti ada yang nggak terang mungkin dari siswa yang kurang mampu di universitas sekarang dia sudah lulus SNBP, dia bakalan terus lanjut pendaftaran ulang mungkin di universitasnya. Setelah lanjut pendaftaran ulang, kemudian nanti dia bakalan ada tahap-tahapannya lagi dalam proses pendaftaran kuliah. Jadi bukan yang harus ongoing yang kayak dia semester 2 tiba-tiba kepikiran masuk KIP itu nggak bisa ya Bang ya? Nggak bisa. Tapi buat kalian yang masih SMA bisa ya? Ya, SMA dan ongoing 2 tahun minimal sesuai dengan jalur sekarang kan SNBP ya kalau nggak salah. Itu kan SNBP ya itu kan 2 tahun ya kan, atau 2 tahun berbarengan juga dengan itu. Dan yang perlu diketahui juga ditekankan bahwa pendaftaran di sebuah KIP ini selalu gratis ya, nggak ada pungut biaya sama sekali pun. Yang lagi gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Intinya kalian harus memenuhi syaratnya aja sih ya sebenarnya Bang ya. Kuliah ini mandiri bisa nggak Bang? Nah, kalau mandiri ini tergantung dengan universitasnya. Kalau misalkan Universitas Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara itu nggak bisa memberikan KIP untuk mahasiswa terima mandiri yang ada IP-nya, dengan iuran pembangunan institusi kan. Tapi kalau di USU ini untuk yang kalau nggak salah yang dari vokasi itu ada beberapa jurusan yang mereka nggak kena IP-nya jalur mandiri. Jadi dia masih bisa daftar KIP dan dapat IP-nya gitu.
walaupun mandiri. Tapi beberapa kerja harus dilihat juga teman-teman, nggak semuanya harus terbuka untuk KIP ini. Jadi sebelum mendaftar, lihat dulu nih kalian persyaratannya cocok atau enggak, dan yang pasti KIP ini emang kurang mampu ya Bang ya. Sekali lagi itu emang dari pemerintahnya seperti itu gitu. Tanggal berapa ya Bang bukanya kalau yang SNBP ini? Jadi ini tadi kan sistem kan jadi kuliah ini. Jadi sebenarnya pendaftaran itu kalau misalkan sinkronisasi itu ada di pendaftaran di skip itu namanya sinkronisasi. Jadi dia menangkan antara SNBP-nya itu ke akun kuliah jadi terdata. Itu kalau unggulannya bisa tertahu kan nanti dia kalau misalkan dia lulus di Universitas Sumatera Utara jalur SNBP atau SNBT gitu, dia nanti untuk uang kuliah semester satunya ditangguhkan sampai pengumuman kelulusan. Nah itu bisa kalau misalkan mereka tersinkronisasi antara akun SNBP-nya ke kuliah. Tapi kalau misalkan dia tinggal informasi atau setelah nonton video ini mungkin dia jadi mau daftar, itu bisa aja karena udah telat ya, udah penutupan karena SNBP itu udah akhir masa pendaftaran kemarin kan sekarang udah pelaksanaan. Itu udah telat, tapi dia bisa daftar. Cuma nanti ketika dia masuk dalam proses penyeleksian dari universitas, itu nanti dia bakalan tergolong dari mahasiswa pembayar UKT semester 1. Jadi dia berbeda. Itu ada ketentuannya kalau di usus seperti itu. Mengenai Gamadiksi nih, ini itu organisasi apa sih Bang? Maksudnya apa hubungannya sama KIP gitu? Ya, jadi kan aku jelas tadi kan sebagai ketua umum Gamadiksi itu. Gamadiksi itu panjangan dari keluarga mahasiswa penerima misi dan kuliah di Sumatera Utara. Jadi forum ini atau organisasi ini ada kumpulan dari mahasiswa penerima misi dulu, tapi sekarang kita jadi kumpulan mahasiswa penerima kita. Jadi kami membuat organisasi sebagai wadah untuk mahasiswa penerima dan mahasiswa bidik misi yang sekarang udah alumni, untuk kami saling tolong menolong, saling berkabar. Selain itu juga kami di organisasi Gamadiksi ini untuk mengembangkan soft skill dan hard skill. Karena kan harapan ini ketika saya kurang mampu nih kuliah dengan gratis, pastikan kemampuannya itu diharapkan untuk upgrade gitu. Jika ia tamat, dia bakalan bisa serupa di kehidupannya, sehingga dia tidak tergolong kurang mampu lagi, tapi kurang mampu, dan bahkan dia juga bisa memberi kemampuan bagi orang lain ketika dia memang memanfaatkan kita ini menjadi kita dari hidupnya. Jadi bukan kalian malah takut berprestasi karena jadi anak kita tuh enggak ya guys. Jadi emang dibantunya karena ada dari pemerintah ini, jadi lakukan sebaik-baiknya. Kayak abang tadi tuh bilang ada banyaknya prestasi, dicontoh dari abang juga kan. Jadi masih bisa berprestasi mungkin walaupun kalian masih kayak aduh aku bisa nggak ya kuliah dengan keadaan ekonomiku sekarang, itu bisa kuliah berprestasi, bisa nabung lagi ya bang ya. Bisa. Apalagi ada Gamadiksi yang saling mendukung ya antara penerima KIPK ini ya. Wah, makasih banyak ya bang. Tapi teman-teman, sayang sekali kayaknya ini podcastnya udah berakhir sampai sini aja nih bang. Jadi makasih banyak ya buat abangnya untuk nulis insightfulnya ya Feby ya. Detail banget ya Betul. jelasinnya. Kalian jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan, like dan komen, tag juga teman kalian ya, dan kepoin juga nanti Instagramnya bakal akan di tag juga. Sekali lagi makasih banyak Mbak. Makasih banyak.